Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Alifia Jauzi, NIM 1920602116. Hari ini saya akan membahas tentang model regresi dummy. Model regresi dummy, atau yang biasa disebut dengan variabel dummy itu, adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Misal, jenis kelamin, ras, agama, perubahan kebijakan pemerintah, perbedaan situasi, dan lain-lain. Variabel dummy merupakan variabel yang bersifat kategorikal yang diduga mempunyai pengaruh terhadap variabel yang bersifat kontinu. Tujuan menggunakan regresi berganda dummy adalah memprediksi besarnya nilai variabel tergantung atau dependen atas dasar atau lebih variabel bebas atau independen, di mana satu atau lebih variabel bebas yang digunakan bersifat dummy. Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk membuat kategori data yang bersifat kualitatif atau data kualitatif tidak memiliki satuan ukur. Agar data kualitatif dapat digunakan dalam analisa regresi, maka harus lebih dulu ditransformasikan ke dalam bentuk kuantitatif. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh kasus sebuah perusahaan yang ingin mengetahui tingkat pendidikan, jenis kelamin, masa bekerja dari karyawan mereka. Di sini sudah saya siapkan nomor-nomor dan variabel. Variabelnya itu ada ya Y, D, X1, dan X2. Di sini D itu sebagai masa bekerja, dan X1 jenis kelamin, dan X2 itu sebagai tingkat pendidikan. Jika sudah memasukkan data ke SPSS, kita klik Analyze di kolom atas, klik Regression, dan klik Linear. Nah, di sini sudah saya bagikan, di dalam kolom dependent itu adalah variabel Y, sedangkan independen itu masa bekerja atau variabel D, jenis kelamin atau variabel X1, dan tingkat pendidikan atau X2. Setelah itu klik plot. Nah, di sini ada dua kolom, ada kolom variabel Y dan variabel X. Untuk variabel Y itu kita masukkan ZRESID ini, dan untuk variabel X itu kita masukkan ZPRED. Klik histogram dan normal probability plot, terus klik continue. Selanjutnya adalah statistik, kita klik statistik juga. Di sini estimates diklik, model fit, deskriptif juga, dan collinear diagnosis. Dan jangan lupa klik Durbin-Watson juga. Lalu klik continue. Baiklah, langsung saja klik OK. Dan hasilnya ada langsung dalam regression. Di sini ada tabel pertama, tabel kedua, dan tabel ketiga, dan di sini hasil koefisiennya. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan dari tabel yang pertama. Nah, untuk tabel yang pertama itu, bahwa DF atau Degree of Freedom adalah derajat kebebasan, di mana DF regression atau perlakuan itu sebagai DF pembilang dan DF residual atau sisa. Sebagai DF penyebut, nilai DF pembilang adalah 3 atau jumlah variabel bebas. Sedangkan DF penyebut adalah 26. Di samping itu diketahui bahwa F hitung adalah 64.167. Diperoleh dari mean square untuk regression dibagi mean square untuk residual dalam kurung 6.953 dibagi 0,108. Kemudian nilai F-table kita peroleh dengan melihat pada tabel untuk nilai dari F 0,05 dibagi 0,6,23 adalah 2,53. Nah, itu untuk penjelasan dari tabel yang pertama ya. Ini dari tabel yang pertama. Bisa dilihat 64.223. Dan residualnya, DF-nya ada yang 3, 26, 29, dan itu dibagi mean square. Ada yang 6,948 dan 0,108. Di sini 0,108. Dan dinilai mereka itu dibagi menjadi 2,53 hasilnya.
Baiklah, selanjutnya saya akan membahas di tabel coefficients. Nah, untuk tabel ini diperoleh nilai koefisien nilai B dari kolom B pada under standardized coefficients, yaitu A1, sama dengan min 1,0,14, alfa 2, 0,093, alfa 3, 1,603, dan B1, 0,428. Adapun persamaan regresi linear berganda sementara yang dapat diperoleh itu, Y sama dengan alfa 1 ditambah alfa 2 X1 ditambah alfa 3 X2 plus PD plus E. Y sama dengan min 1,014 ditambah 0,093 X1 ditambah 1,603 X2 ditambah 0,428 D. Nah, di samping itu, kolom sig di atas juga menunjukkan nilai signifikasi hubungan antara setiap variabel bebas dengan variabel terikat, di mana jika sig hitung kurang dari alfa, atau alfa itu sebesar 0,05, maka variabel bebas tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Artinya, masa kerja sig hitung itu 0,00. Sig hitung sama dengan 0,460 lebih besar dari alfa sama dengan 0,05. Jadi jenis kelamin tidak berpengaruh secara signifikan terhadap gaji karyawan. Tingkat pendidikan sig hitung sama dengan 0,00, kurang lebih alfa sama dengan 0,05. Jadi tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap gaji karyawan. Karena tidak semua variabel bebas pada regresi tersebut yang signifikan terhadap variabel terikat, maka model persama regresi tersebut menjadi Y sama dengan min 1,014 ditambah 0,093 X1 ditambah 1,603 X ditambah 0,428 D. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya bahas dalam presentasi model regresi dummy ini. Apabila ada salah kata, kepada Allah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.